saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang harus kita ingat. Baik-baiklah dengan ayah ibu saudara-saudara sekalian. Karena dari merekalah Tuhan akan menyalurkan berkat dan mujizat kepadamu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk ada firman Tuhan yang menjamin hidup kami diberkati oleh Tuhan. Bila kami benar-benar mau taat dan mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 27 ayat 28. Kejadian pasal 27 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Amin. Pada waktu itu usaha orang ya rata-rata adalah petani dan peternak. Oleh sebab itu dikatakan bahwa sumber berkat Tuhan itu datang dari langit, embun. Ya, saya ingin bacakan bagi saudara sekalian juga supaya kita mengerti apa maksud firman Tuhan ini dari Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-12. Kata firman Tuhan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit,
Nah, dengar itu. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu dan pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Lihat itu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu dan pada masanya, musim hujan maksudnya. Sudah perhatikan ini baik-baik saudara sekalian. Ini bidang usaha mereka ialah petani dan peternak. Untuk peternak itu perlu sekali hujan untuk menumbuhkan rumput. Sebaliknya saudara sekalian, kita sekarang, kita misalnya bekerja di industri, di pabrik, atau kita yang punya pabrik itu, kita membutuhkan apa? Sekarang berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas mesin-mesin pabrik kita, para pekerja di sana, karyawan di sana, sehingga pabrik itu awet, tidak cepat rusak. Itu namanya berkat dari langit. Dan kemudian untuk pekerja-pekerja, supaya pekerja-pekerja itu lurus, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Maksudnya tidak ada yang curi tulang. Saya tahu curi tulang apa? Bukan kayak hewan yang curi tulang, tidak. Curi tulang itu ialah kalau di depan supervisor atau pengawas, mereka kerja sungguh-sungguh. Di Batam, kami di sini punya banyak industri elektronik. Dan sudah bisa bayangkan, kalau mereka lengah sedikit bisa terputus tangannya dalam bekerja. Atau yang menjahit sesuatu itu satu jahit ini, satu jahit ini, satu jahit ini, terlambat sedikit satu, sudah terlambat semua. Jadi saudara sekalian, saya ingatkan kita semua, bila engkau karyawan, bekerja dengan baik. Karena itu perusahaan tempat engkau bekerja itulah yang tadi sumber berkat dari surga dicurahkan. Ya, betapa ruginya engkau ketika pabrik itu tutup. Karena rugi, karena engkau bekerja dengan tidak baik. Atau yang bagian juru mesinnya itu, saudara sekalian, itu suka-suka saja. Rusak, memang mudah cari pekerjaan sekarang. Sudah mendengar misalnya kami di Batam, kenaikan upah itu kecil sekali. Oleh karena apa? Kita baru melewati apa? Pandemi COVID-19. 2 tahun yang lalu saudara sekalian baru berhenti. Ya. Jadi kita menghadapi kondisi begini, karena itu bagi para karyawan, bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan bagi engkau anak-anak Tuhan, berdoalah untuk perusahaan tempat engkau bekerja. Dulu, saya tidak tahu sekarang, saya sudah jarang sekali melayani ke pabrik, tidak mau lagi pelayanan karena kaki saya sudah tidak kuat lagi berdiri lama. Tapi dulu, di awal-awal tahun 2000-an, saudara sekalian, itu betul. Tiap hari Jumat kami persekutuan, tidak lama, mungkin hanya setengah jam, tapi kami mendoakan apa? Pabrik tempat di mana seluruh saudara karyawan bekerja. Saya kira itu sesuatu yang sangat baik. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan kepada Yakub, kepada Yakub dari Ishak, ya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Memang kemudian Yakub sempat jatuh terpuruk karena dia menipu ayahnya sendiri dan menipu saudaranya sendiri. Tapi kemudian setelah dia kembali dan dia bertobat sungguh-sungguh, dia kata firman Tuhan, dia pergi ke Betel dan melepaskan semua istri, sanak saudara, keluarga yang ikut bersama dengan dia, anak-anaknya juga dilepaskan sama sekali. Tuhan kembali memberkati dia. Itulah sebabnya Yakub kemudian diberi nama Israel, yang menjadi nama untuk sebuah bangsa, umat pilihan Tuhan sekarang. Jadi saudara sekalian, memang dia pernah gagal,
Tetapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, kalau saudara bertobat sungguh-sungguh dari kegagalan itu, Tuhan akan memulihkan engkau. Sehingga betul tempat engkau bekerja diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Perhatikan itu baik-baik saudara sekalian. Jangan pernah melupakan janji Tuhan. Janji Tuhan itu berlaku. Mungkin saudara gagal sebentar, mungkin saudara menyimpang sebentar, cepat kembali kepada Tuhan. Supaya tadi janji Tuhan memberkati engkau, memberkati usahamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati fisikmu menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang kami terima pada awal tahun ini Tuhan. Kami sudah masuki pertengahan tahun sekarang. Kami berdoa supaya tidak ada satupun yang dapat menggagalkan janji Tuhan dalam hidup kami. Pelihara hidup kami Tuhan, kami mau mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.